Pemain yang harus diselamatkan AC Milan usai Theo Hernandez teken kontrak. Theo Hernandez diketahui baru saja menaikkan kontrak baru di klub Serie A Liga Italia AC Milan. Perpanjangan kontrak yang diberikan kepada pemain asal Prancis tersebut bakal mengingatnya sampai tahun 2026, sebagaimana diumumkan pihak klub melalui keterangan resminya. AC Milan dengan senang hati mengumumkan bahwa Theo Hernandez telah memperbarui kontraknya sampai 30 Juni 2026, demikian bunyi pernyataan klub. Theo bergabung dengan Rossoneri pada musim panas 2019 dan langsung membuktikan kualitasnya di lapangan. Ia mendapatkan kekaguman dan kasih sayang dari para penggemar AC Milan di seluruh dunia. Keberhasilan AC Milan mengikat Theo Hernandez ini sekaligus membuat Paris Saint-Germain dan Chelsea gigit jari. Keinginan mereka untuk merekrut sang pemain pun kini semakin jauh di depan mata. Hasil sejumlah klub papan atas Eropa untuk mendatangkannya pun memang bukan tanpa alasan. Sejak merapat ke San Siro, Theo Hernandez berkembang cukup pesat dan jadi andalan di sektor bek kiri. Namun sejatinya bertambahnya masa bakti pemain berusia 24 tahun tersebut di AC Milan bukan hal yang mengagetkan. Paolo Maldini bahkan sudah memberi isyarat bahwa klub sedang menjajaki negosiasi dengannya secara positif. Namun ketertarikan sejumlah klub untuk mendatangkannya pun harus membuat AC Milan bergerak cepat. Alhasil perpanjangan kontrak pun segera ketok palu meski sang pemain masih punya ikatan kerja sampai 2024. Kini AC Milan sudah lega lantaran bisa memberi waktu yang lebih lama bagi Theo Hernandez untuk bertahan, akan tetapi masalah mereka tentu tidak berhenti sampai di sini saja. Masih ada sejumlah pemain yang harus diurus kontraknya supaya tidak membuat para supporter ketar-ketir. Siapa saja? Sempat tersingkir setelah kedatangan Fikayo Tomori. Meski belakangan nama cukup sering masuk ke daftar line up ketika sang pemain absen di pertandingan. Hanya saja semua itu tidak cukup membuatnya puas terjebak di AC Milan. Apalagi negosiasi soal perpanjangan kontrak yang sudah berjalan sejak tahun lalu ternyata belum membuahkan hasil sampai detik ini. Menurut ahli transfer Calcio Mercato Daniel Longo, kemungkinan Alessio Romagnoli bertahan di San Siro hanya sebesar 30% saja. Rival AC Milan Juventus pun disebut-sebut sebagai klub terdepan untuk mendatangkannya. Kontrak sang pemain bersama AC Milan akan berakhir pada Juni 2022. Klub pun harus bergerak ekstra cepat jika tidak melepaskan ke tempat lain dengan status free transfer. Yang pertama ada Zlatan Ibrahimovic. Selanjutnya ada pemain gaek yang seolah tidak pernah redup dimakan umur, Zlatan Ibrahimovic. Sama seperti Alessio Romagnoli, pesepak bola asal Swedia ini juga akan habis kontraknya di AC Milan musim panas ini. Penampilannya yang cemerlang pun bisa jadi alasan AC Milan memberi penghargaan sepadan untuk servisnya selama ini. Dari kabar yang beredar, klub sudah menyiapkan perpanjangan kontrak bagi Ibra. Mereka juga ingin sang pemain mengakhiri karirnya dengan indah dalam balutan seragam Rossoneri. Satu-satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut adalah memperpanjang ikatan kontraknya di San Siro. Pasalnya, melihat sepak terjang Ibra tempo hari membuat publik terpana. Dengan rutinitas olahraga di usia 40 tahun, kata pensiun atau gantung sepatu tampaknya belum ada di kamusnya untuk saat ini. Selanjutnya ada Frank Kessie, salah satu nama yang paling center berseliweran di pemberitaan-pemberitaan bursa transfer Januari ini. Masa bakti di AC Milan bakal berakhir musim panas ini dan sejumlah klub sudah mengantri demi mendapatkan tanda tangannya. Kasusnya tidak berbeda dengan Alessio Romagnoli, negosiasi kontraknya sejauh ini hanya jalan di tempat. AC Milan selangkah lagi perpanjang kontrak gelandang asal Afrika. Raksasa Liga Italia AC Milan tengah mengebut memperpanjang kontrak para pilar andalannya. Sesudah Theo Hernandez, kabarnya ada satu penggawa Rossoneri lain yang juga akan menaikkan kontrak anyar di San Siro. Tim Merah Hitam memang baru saja mengikat Theo Hernandez. Ex-Real Madrid tersebut menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 4 tahun, alias bakal tinggal di kota mode hingga 2026 mendatang. Keputusan AC Milan untuk memperpanjang kontrak Theo Hernandez seolah mengubah mimpi para peminatnya, seperti Paris Saint-Germain, Chelsea, hingga Barcelona. Dengan kontrak anyar, kini Les Parisiens de Blues maupun Los Chulas harus benar-benar melupakan untuk mendapatkan jasa Theo Hernandez. Selain mengakhiri rumor kepergian Theo Hernandez, perpanjangan kontrak tersebut seolah jadi jawaban sang pemain yang sudah makin mantap untuk bertahan di San Siro di tengah ketertarikan klub-klub mapan. Usut punya usut, Theo Hernandez bukan satu-satunya pemain yang menaikkan kontrak anyar. Kompatriotnya Ismail Bennacer juga diisukan bakal menambah masa baktinya dalam waktu dekat. Jurnalis Italia Nico Sira membocorkan jika saat ini AC Milan tengah mengerjakan negosiasi seputar perpanjangan kontrak Ismail Bennacer. Dalam kontrak barunya, gelandang Aljazair tersebut bakal tinggal di San Siro hingga 2026 mendatang. Bennacer juga akan menerima bayaran 3,2 juta euro per tahun. Selain itu, Nico Sira juga menambahkan jika klausul rilis kepergian Bennacer senilai 50 juta euro akan dihapuskan.
Ismail Bennacer akan memperpanjang kontraknya dengan AC Milan hingga 2026 dengan gaji 3,2 juta euro per tahun. Klausul rilis sebesar 50 juta euro akan dihapus, tulis Nico Sira. Wajar saja jika AC Milan ingin segera menggait Bennacer. Pasalnya, ex-Empoli tersebut punya peran vital di lini tengah Rossoneri. Tercatat, hingga saat ini Ismail Bennacer sudah mentas sebanyak 27 penampilan. Bennacer hanya terlewat 2 laga bersama tim merah hitam, itu pun saat ia mengalami masalah cedera. Statistik tersebut terbilang apik. Apalagi jika berkaca pada penampilan Ismail Bennacer musim lalu bersama klub Liga Italia AC Milan, di mana ia menepi hingga 25 pertandingan. Mesias akui masih gemetar saat pulang usai kemenangan Milan atas Internazionale. Tampaknya banyak yang sepakat bahwa Nerazzurri memang tampil lebih baik sepanjang 45 menit pembuka dalam pertandingan melawan Rossoneri, mengingat mereka berhasil menciptakan sejumlah peluang mencetak gol. Namun hanya tendangan voli Ivan Perisic dari sepak pojok yang mampu memecah kebuntuan. Kendati demikian, Milan berhasil menghadapi gempuran tersebut dengan baik, bertahan dan pada babak kedua khususnya selama 16 menit terakhir pertandingan. Situasinya berubah drastis. Oliver Giroud menyeimbangkan kedudukan dengan finishing instinktif dan tembakan Brahim Diaz yang dipantulkan, dan kemudian ia menaklukkan Stefan de Vrij sebelum melesakkan tendangan yang meluncur deras ke sudut bawah gawang lawan untuk memenangkan laga. Dalam wawancaranya dengan Mediaset, Mesias pun berbicara mengenai emosinya setelah kesuksesan dalam derby melawan Inter tersebut dengan komentarnya ditayangkan oleh Milan News. Saya akan jujur, sudah lama sekali saya merasa sangat senang memenangkan pertandingan seperti ini. Setelah itu, saat saya pulang ke rumah, saya masih gemetar karena kemenangan derby seperti ini adalah indah sekali. Bangkit, hal yang indah, ujarnya. Mesias pun tampak lebih percaya diri dalam kemenangan 4-0 atas Lazio tengah pekan kemarin di Coppa Italia, usai mendapatkan peluang starter ketimbang Alexis Saelemaekers dan digantikan sekitar 1 jam laga berjalan. Saat Anda merasa seperti ini, bahkan kepala Anda bekerja secara berbeda. Saat Anda meyakinkannya dalam 1 lawan 1, maju menyerang dan lawan, mencuri bola itu berbeda karena ini adalah karakteristik saya, impuhnya.